Sekarang udah ganti ini, sudah kita lanjutin, tapi ganti serial numbernya dari tahun ya. Intinya kita ingin mengupdate, kita ingin mengembang salah satu tanggung jawab dari kakak atau kelompok keilmuan, yaitu untuk pengembangan keilmuan ya, dan kita ada sharing penyebaran keilmuan yang baru ya di sini. Jadi nanti idenya itu misalkan dari dosen-dosen yang misalkan mendapatkan visa atau apa mendapatkan publikasi di jurnal bereputasi, nah itu nanti bisa kita bantu, kita sebarkan, kita bahas sama-sama terkait ilmu yang kita dapatkan. Dan ini kebetulan juga nanti mungkin juga sekalian untuk ini Pak ya, untuk Ya. untuk calon guru besarnya Pak ya. Oh, ya bagiannya. Ini pembicara pertama ini untuk tahun ini ya, yaitu Profesor Pak Bayu Irvianto ya, salah satu calon guru besar dari kakak gitu, dengan topik ini terkait post estimation untuk bulu tangkis sih. Ini mungkin ya topik yang menarik karena memang sesuai dengan salah satu program beliau terkait vision ya. Oke, saya persilakan aja kepada Pak Bayu untuk mulai pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Ini YouTube juga ya, di record di YouTube ya, di broadcast ke YouTube. Ya. Jadi ini seri webinar Kakak Siti yang pertama itu Pak Hilal. Kalau dihitung pertama sih dulu yang pertama tuh masih zaman ini masih TPS Dulu nama Pak CPS. Bayu. Jadi ini yang di pergantian menjadi Siti, ini webinar yang pertama. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya coba menjelaskan sedikit mengenai beberapa riset. Ya, ini salah satu riset yang kemarin dan saat ini sedang dilakukan bersama beberapa mahasiswa S1, kemudian yang S2 dan S3, juga di lintas fakultas. Ini ada dengan Prof. Ahmad Rizal di Elektro dan Pak Sugondo di FIT. Nah, webinar pagi ini saya coba paparkan sedikit mengenai post estimation atau istilahnya teknologi estimasi pose, di mana penggunaan sensor itu direduksi dari yang menggunakan sensor inersial IMU ataupun mungkin ada IMG, kemudian ada beberapa sensor yang lain, biasanya IMG, IMU, kemudian ada pressure sensor, piezo sensor dan sebagainya. Nah, di sini direduksi semua dilakukan hanya menggunakan sensor kamera. Nah, tidak banyak yang ingin saya ceritakan, mungkin cukup beberapa slide, tapi insya Allah nanti bisa dilakukan diskusi untuk mendalami atau mungkin ada yang akan mengembangkan di aplikasi lain. Nah, sedikit mengenai post estimation, ada beberapa definisi post estimation. Awalnya post estimation ini menggunakan sensor IMU ya, atau physical sensor yang ditempel pada tubuh manusia. Kemudian dengan perkembangan teknologi computer vision itu dikombinasikan. Ada yang menggunakan marker semacam penanda, biasanya dengan bio selotip, bio marker di setiap join, kemudian direduksi lagi menjadi markerless. Nah, jadi tanpa menggunakan biomarker. Nah, di tahun 2019 OpenPOS itu mulai diperkenalkan. Di sini menggunakan teknologi OpenCV. Dia transfer learning-nya digunakan untuk melakukan marking objek tubuh manusia, khususnya nanti untuk menandai mana join-join dan juga seperti apa nanti
hubungan antara join dengan join lainnya, atau dalam hal ini membentuk skeleton. Nah, di 2022 juga beberapa aktivitas manusia dalam hal ini dari sisi atau tinjauan biomekanik itu juga bisa dilakukan lebih intensif menggunakan post estimation untuk klasifikasi aktivitas, atau biasanya lebih dikenal dengan human activity recognition. Nah, ada kelemahan sensor kamera ini dibandingkan dengan atau ketika dikombinasikan dengan beberapa sensor inersia ataupun sensor fisik lainnya. Jadi di post estimation berbasis sensor kamera itu hanya dapat mengcapture parameter kinematik, jadi hanya pergerakan. Sementara kalau kita menggunakan atau mengkombinasikannya dengan katakanlah piezo sensor, inertial measurement sensor ataupun EMG dan sebagainya, intrinsic value dari gerakan tersebut dapat di-capture, sehingga katakanlah tidak hanya model kinematik yang bisa didapatkan, tapi juga model dinamiknya. Ini biasanya berkaitan dengan gaya atau berat, atau mungkin bisa dikombinasikan dengan parameter kinematik lainnya. Nah, jadi post estimation di sini coba saya simpulkan dari beberapa referensi sebagai satu metode untuk memprediksi landmark, landmark atau penanda yang tadinya menggunakan sensor, kemudian digabung dengan biomarker. Nah, di sini dengan computer vision itu sepenuhnya dapat digunakan untuk melakukan estimasi pose tanpa marker dan tanpa sensor, atau mungkin juga nanti bisa digabung ya untuk keperluan yang lebih dalam, misalnya lebih detail. Nah, hanya sebagai catatan bahwa untuk komputasi berbasis vision ini atau sensor kamera ini hanya untuk keperluan kinematika dari biomekanik. Nah, ini contoh sensor based post estimation. Biasanya menggunakan 6 degree inertial sensor IMU. Jadi hanya accelerometer 3 aksis, kemudian giroskop 3 aksis. Setelah itu kita menggunakan algoritma sinyal processing untuk mengolahnya. Kemudian setelah didapatkan signal yang sudah di remove noise-nya atau direduksi noise-nya, baru dapat dilanjutkan misalnya menggunakan algoritma Mazwick untuk attitude heading reference system. Jadi tidak hanya posenya saja, pose tubuhnya saja, tapi orientasinya itu juga bisa diukur atau didapatkan. Dengan adanya pose dan orientasi, kita bisa melakukan tracking atau pergerakan. Nah, dengan sensor IMU itu sudah bisa dilakukan pengukuran dinamik, tentu dengan beberapa penurunan nilai akselerometer dan giroskop, ya tidak bisa langsung, sehingga ini menjadi satu keuntungan. Hanya kekurangannya adalah ketika menggunakan sensor IMU, nah seperti dapat dilihat pada ilustrasi yang ada di kanan, itu cukup rumit menggunakan banyak sensor ya. Jadi di setiap join itu biasanya digunakan satu sensor IMU, sehingga pada saat nanti akan melakukan penggabungan value atau nilai-nilai dari sensor IMU di satu join, cukup memakan apa istilahnya, memakan waktu untuk melakukan pemodelannya, karena di sini diperlukan banyak sekali join yang akan dijadikan input untuk algoritma AHRS nih di Mazwick-nya, untuk menghasilkan gerakan 3 dimensi, atau misalnya untuk melakukan tracking kemana tangan ini bergerak, kemana kepala ini misalkan bergerak dan sebagainya.
Nah, sehingga untuk keperluan rapid development atau kemudian atau mungkin rapid application ini tidak cocok ya. Maka dikembangkan biomarker. Tapi biomarker juga agak rumit ya karena sangat bukan agak rumit, banyak kelemahannya karena sangat dipengaruhi oleh faktor pencahayaan seperti itu. Nah, ini contoh processing dengan sensor base. Jadi ada beberapa input sequence ya dari frame IMU, kemudian nanti misalnya dimasukkan dalam satu algoritma konvolusional LSTM atau LSTM atau BLSTM dan sebagainya. Nah, di sini untuk joint position atau root velocity misalkan ini dari salah satu peneliti. Kemudian di bagian atau di processing yang kedua baru dilakukan joint rotation. Yang pertama itu adalah joint position dulu. Kemudian untuk mengetahui rotasi dari setiap joint, maka dilakukan processing yang kedua atau di sini P2. Jadi agak cukup rumit kalau kita menggunakan sensor. Nah, CV atau computer vision based post estimation prinsipnya itu adalah menggunakan sensor kamera saja, kemudian menangkap whole body fitur, jadi seluruh fitur tubuhnya itu biasanya dimunculkan. Ya. Kemudian pendekatan ini menggunakan transfer learning dari OpenCV untuk object detection-nya. Kemudian beberapa algoritma post estimation seperti yang dikembangkan oleh Google ataupun OpenPOS itu melakukan pendeteksian titik kunci mana, titik join mana yang akan digunakan. Sebagai contoh misalnya antara MediaPipe Google dengan OpenPOS itu menggunakan definisi key join yang agak berbeda. Ada yang menggunakan 18, ada yang menggunakan 24. Tetapi pada dasarnya dari default key join ini juga dapat kita reduksi. Nah, keunggulan dari CV, post estimation berbasis CV ini pasti tidak memerlukan sensor. Komputasinya tidak memerlukan signal processing yang rumit seperti di sensor base. Di sini hanya diperlukan pre-processing khususnya untuk video processing. Kemudian nanti misalnya apakah akan melakukan training berbasis video yang beresolusi besar ataupun nanti yang beresolusi kecil, berapa frame yang akan digunakan, kemudian nanti ketika dilakukan post estimation-nya seberapa banyak frame yang direduksi. Nah, biasanya kaitannya seperti itu kalau kita menggunakan computer vision. Sebagai contoh misalnya kalau kita mengambil dengan kamera DSLR ataupun dengan smartphone ya, itu biasanya sekitar 30 fps. Nah, by default 30 fps. Nah, si OpenCV juga mendeteksinya nanti 30 fps. Tapi pada saat kita melakukan estimasi pose dengan beberapa algoritma atau library yang ada, biasanya tidak akan mencapai optimal 30 frame. Nah, biasanya sih sekitar 15 frame per second. Itu pun nanti akan cukup banyak menyita waktu komputasi. Nah, sehingga menjadi setengahnya. By default biasanya menjadi setengahnya. Nah, kemudian ketika nanti sudah mendefinisikan berapa frame yang akan digunakan untuk mengenerate estimasi pose tadi, kaitannya adalah berapa dimensi landmark yang akan digunakan. Nah, contohnya misalnya untuk seluruh whole body landmark yang didefinisikan MediaPipe itu ada sekitar 360-an ya. Misalnya untuk wajah itu ada sekitar 68, mungkin nanti untuk pose
tangan ada 40 sekian, kemudian ada pose badan, kaki, upper limb atau lower limb ada 30 sekian, sehingga nanti total ada 300-an lebih dimensinya. Dimensi ini berarti bukan hanya X-nya ya, tapi X, Y, dan Z. Ya, jadi 100 sekian dikalikan dengan 3. Jadi ada X, Y, Z. Nah, berapa frame per detiknya itu juga nanti akan mempengaruhi matriks dari landmark yang akan kita gunakan. Kalau misalnya tadi 15 frame per detik, berarti nanti akan ada 15 baris dikalikan kolomnya yang menyatakan atau merepresentasikan berapa key join yang kita gunakan. Jadi misalnya kita gunakan seluruh key join, seluruh join yang ada dalam tubuh kita, yang didefinisikan oleh Google Media Pipe misalnya. Berarti dalam 1 detik itu ada 15 dikali 300-an kolom. Nah, ini cukup lumayan berat kalau kita tidak menggunakan tidak menggunakan GPU ya. Biasanya di TensorFlow itu bisa diaktifkan oleh GPU. Nah, ini contoh computer vision untuk aplikasi post estimation. Input berupa video atau image sequence, kemudian nanti ada atau dari TensorFlow misalnya dia mengubah menjadi tensor dari yang tadinya matrix image dalam 1 frame video, kemudian diubah menjadi tensor. Biasanya shape-nya itu ada 4, misalnya yang tadinya weight istilahnya ada RGB, kemudian ada weight height, itu menjadi RGB weight height ditambah 1 vektor yang menyatakan ini ada di frame keberapa. Kemudian model di sini menghitung probabilitas atau skor untuk menentukan landmark ya, lokasi landmark tertentu. Misalnya kalau saya hanya akan menggunakan tangan, maka model post estimation ini diaktifkan hanya mendeteksi join-join yang ada di tangan. Nah, keberadaan lokasinya seperti apa? Post estimation framework atau post estimation library itu biasanya tidak bekerja sendirian. Ya, nanti akan menggunakan transfer learning, sebagian besar transfer learningnya dari OpenCV, sehingga objek yang sudah terdeteksi tadi itu langsung ditandai oleh media pipe misalnya untuk post estimation library-nya. Nah, berikutnya tensor to landmark. Di sini berfungsi untuk mengenerate landmark ya, berdasarkan titik-titik koordinat yang tadi sudah didefinisikan. Biasanya X dan Y karena menggunakan image 2 dimensi. Tetapi kadang-kadang kita juga memerlukan Z-nya. Z-nya ini adalah atau biasanya disebut Z value, itu merepresentasikan visibility dari join atau titik yang tadi kita yang sudah dideteksi. Di sini berhasil dideteksi oleh OpenCV-nya. Kita coba singgung sedikit penerapan post estimation untuk sport analysis, karena ada beberapa kasus juga yang atau banyak kasus juga dapat digunakan misalnya untuk human activity recognition dan sebagainya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan kalau di human activity recognition atau yang reguler itu tidak berkaitan dengan speed biasanya. Kalau di sport analysis itu sangat berkaitan dengan speed. Jadi ada kemungkinan time frame di sekian itu sudah atau dalam 1 time frame itu bisa ada 2 gerakan yang berbeda, 2 activity yang berbeda. Nah, berbeda dengan human activity recognition, ya mungkin dalam 1 frame atau beberapa frame itu baru merepresentasikan 1 activity. Nah,
Kemarin dari Pak Hilal saya diminta menjelaskan sedikit hasil publikasi. Ya. Ini sebetulnya dari hibah tahun lalu ya 2023 kalau tidak salah 2024 awal. Paper yang kemarin sudah terbit itu berkaitan dengan klasifikasi badminton post. Ya, di sini menggunakan STM. Nah, dari hibah yang didapatkan 6 bulan kemudian, tidak 6 bulan, mungkin 4 bulan kemudian dicoba atau diturunkan untuk mahasiswa S1. Ini sudah selesai di Agustus kemarin kalau tidak salah. Dan mahasiswa S2 di Bintang ini sedang tesis dan dia sudah selesai. Nah, dari yang sudah kami dapatkan itu coba dikerjakan oleh mahasiswa S1 hanya menggunakan 3 kelas, serve, kemudian lob, sama smash misalkan ya, dengan satu video dari front view video. Kemudian yang dikerjakan oleh mahasiswa S2 ya, ini harusnya S2 Informatika di Bintang Mone ini menggunakan 6 kelas ya kalau tidak salah. Kemudian ada variasi intrakelasnya, jadi tidak hanya front view tetapi dari left and right ya. Dicoba menggunakan alternatif algoritma konvolusional LSTM. Ini juga sudah diterima kemarin publikasinya. Nah, jadi metode secara umum untuk analisis sport ataupun analisis human activity recognition berbasis CV atau computer vision post estimation. Tentu yang pertama adalah kita harus mendapatkan video secara video secara langsung. Untuk training mungkin tidak perlu secara tidak perlu online, on the fly, tapi untuk testing nanti bisa dilakukan on the fly. Kemarin sudah dicoba. Video capture di sini dilakukan untuk menangkap beberapa variasi gerakan, kemudian kelas-kelasnya dan sebagainya. Pre-processing post estimation engine menggunakan pre-processingnya biasanya dengan OpenCV, satu paket dengan post estimation engine baik di Postnet ataupun MediaPipe atau di AlphaPost dan sebagainya, itu biasanya menggunakan pre-processing OpenCV. Nah, yang terpenting adalah pada saat nanti di generate posenya menggunakan post estimation atau di generate landmarknya, landmark dari satu pose itu menggunakan post estimation, fitur apa yang akan digunakan. Nah, tentu kalau misalnya kita akan melakukan pengendalian device IoT berbasis tangan misalkan, kita tidak memerlukan landmark atau titik-titik wajah atau muka, dikonsentrasikan hanya hand pose-nya saja misalkan. Nah, kalau untuk badminton atau beberapa gerakan yang lain bisa menggunakan pose tubuh. Ini kelasnya adalah pose ya. Kalau tangan hand pose, kemudian ada face ya dan sebagainya. Nah, perbedaannya adalah di sini kami melakukan landmark tracking, jadi tidak hanya sekedar mengenerate landmark, ya, tapi dilakukan transformasi ke dalam satu sinyal biomekanik. Nah, pergerakan sudut lutut itu seperti apa, kemudian pergerakan sudut siku itu seperti apa ketika melakukan satu gerakan sport, misalkan badminton atau tenis dan sebagainya. Nah, dari sana dilakukan juga dataset capturing primer jadi oleh mahasiswa S1. Kebetulan ILO ini punya koneksi dengan sport science di UNESA.
di UNES ya, Universitas Negeri Surabaya Universitas Negeri Surabaya, sehingga mahasiswa dan coach dari bulu tangkis ya, atau badminton ini diminta melakukan 3 gerakan serve, lob, dan smash. Baik intra ataupun single variation. Nah, dataset ini juga sudah di HKI-kan ya kemarin. Dan di penelitian kami juga menggunakan LSTM dan BLSTM di sini untuk post estimation yang diterapkan ke real player post estimation. Beberapa metodologi yang umum biasanya pertama adalah data collection, pre-processing, tadi model training, arsitekturnya harus menggunakan time series classification, time series machine learning. Karena kalau dengan random forest ataupun yang non time series itu ada kehilangan timestamp ya, dari satu frame dengan frame yang lain, karena di non time series itu dianggap satu pola besar, sementara dalam time series ada kemungkinan satu frame sebelumnya itu akan mempengaruhi hasil estimasi satu frame berikutnya, sehingga diperlukan sequential machine learning gitu. Dan evaluasi menggunakan real player testing. Nah, ini sebagai contoh dataset yang dibangun. Ini dari mahasiswa dan ada beberapa coach. Tidak semua saya tampilkan, soalnya ada sekitar 90 video frame, 90 orang masing-masing beberapa detik. Nah, ini saya potong contohnya. Nah, ini yang intra-class variation dari dua sisi, depan dan sisi kanan ya. Nah, dapat dilihat bahwa ada penanda di sini, titik, dan juga ada penanda lainnya yaitu skeleton ya, menghubungkan satu titik atau satu join dengan join yang lainnya. Nah, yang disimpan oleh post estimation itu hanya joinnya saja, ya. Hanya joinnya saja. Tapi kita juga bisa menghilangkan skeleton untuk apa istilahnya, visualisasi, atau menyimpan skeleton ini sebagai fitur baru nanti untuk training. Nah, yang kami lakukan tidak menggunakan skeleton, sama di beberapa metode post estimation atau aplikasi post estimation yang lainnya juga hanya menyimpan joinnya. Kemudian di sini kami melakukan tracking, jadi pergerakan si satu join dengan ini, misalkan join lutut itu kemana saja pada saat dia melakukan ini smash misalkan. Nah, dia melakukan smash seperti apa, baik dari front view ataupun dari samping. Nah, ini menggunakan kamera samping. Nah, ini hasil post estimation dengan menggunakan Mediapipe. Yang digunakan adalah kelas pose. Di Mediapipe ada beberapa kelas, ada hand pose, kemudian upper limb, lower limb, face, dan sebagainya. Arsitekturnya sama seperti sequential RSM yang lain, menggunakan di sini kalau tidak ya 4 layer. Ya. Kemudian masing-masing layer itu divariasikan, ada beberapa unit neuron, kemudian ada dense layer, dan ada dropout untuk menghindari overfitting dari setiap layernya. Data test training tadi coba kita terapkan dengan data yang real playernya. Ini contoh klasifikasi dari video tes 1. Kalau hanya menggunakan satu kamera atau satu single view, didapatkan gambar yang sebelah kiri, yang tengah ini ya, atau tanpa intra-class variation. Dengan
2 atau 3 kamera bisa didapatkan hasil yang ada di sebelah kanan, atau di sini intra-class variation. Ada sedikit perbedaan dari hasil intra-class ataupun tanpa intra-class variation. Ini contohnya yang kedua. Ternyata dengan intra-class variation itu dapat menangkap gerakan-gerakan lain gitu ya, gerakan-gerakan lain yang tidak dimunculkan oleh single camera view ya. Karena misalnya kalau dari depan post estimation itu hanya menangkap pergerakan atau kinematika dari satu joint yang ditangkap dari front view saja. Tapi kalau dengan 2 atau 3 kamera, kinematikanya menjadi banyak, gitu kan. Pergerakannya menjadi banyak, sehingga nanti pada saat hasil estimasinya lebih variatif, ya, dan lebih mendekati gerakan yang sebenarnya. Nah, ini contoh dari video YouTube dipotong hanya menjelaskan kegiatan aktivitas atau gerakan smash. Ini dapat dilihat dalam short video ini, kalau tanpa intra-class variation dia hanya bisa mendapatkan time series classification seperti di gambar. Ini artinya di detik-detik awal itu diklasifikasikan sebagai ada good lob dan good smash. Jadi masih estimasinya masih memperkirakan 2 gerakan ya, apakah ini lob ataupun smash. Ya. Tapi di akhir itu ternyata di detik ke 0,4 sampai detik 1 ini ternyata dikategorikan sebagai good smash. Ya. Memang ada gerakan yang hampir mirip antara smash dan lob. Nah, tapi dengan intra-class variation itu berhasil didefinisikan bahwa gerakan ini sepenuhnya adalah good lob. Ya. Nah, itu yang didapatkan dari intra-class variation. Nah, kesimpulannya di sini LSTM itu dapat digunakan untuk intra-class atau yang single class variation. Begitu juga dengan BLSTM. Secara umum model juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 3 gerakan saja di sini. Kalau ingin dikembangkan menjadi banyak gerakan itu juga memungkinkan. Dan yang terpenting adalah dengan intra-class variation di sini fast play match itu memungkinkan untuk diestimasi dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan single class variation. Jadi istilahnya intra-class variation itu lebih robust dibandingkan dengan single class variation. Jadi model yang dihasilkan lebih robust. Nah, beberapa riset post estimation yang di sini kami lakukan, jadi ada mahasiswa S1, S2 dan S3 juga dengan beberapa COE ya, kalau sekarang COE. Nah, kalau dulu kakak. Nah, misalnya untuk action quality assessment ini sedang dikerjakan oleh Pak Ibnu, mahasiswa S3. Kemudian post estimation untuk student behavior ya, beberapa diturunkan menjadi penelitian fundamental dan penelitian disertasi dokter oleh Pak Muhammad Arif Nugroho. Kemudian untuk model taekwondo ini dengan Prof. Ahmad Rizal, mahasiswa S2 di teknik elektro, tesis magister. Sit to stand ini juga kemarin dikembangkan dengan Prof. Ahmad Rizal dan Pak Sugondo dari FIT misalnya, 2 tahun. Kemudian human activity recognition khususnya mendeteksi pola transisi, karena transisi itu sangat penting untuk human activity recognition. Jika satu activity itu tidak bisa dikenali, maka ada kemungkinan
transisi dari satu aktivitas dengan aktivitas yang lain ada masalah, biasanya seperti itu. Dan post estimation untuk Parkinson disease ini masih berlangsung. Joint research dengan MMU kemarin sudah dipublikasikan di PLOS ONE ya. Jadi menggunakan alternatif video berbasis siluet, jadi tidak murni menggunakan RGB, jadi hanya basisnya adalah siluet, dan ini cukup cepat ya, untuk melakukan estimasi gerakan, dan juga bisa menutupi privasi dari seseorang. Ini lebih cocok untuk pasien patient monitoring, untuk healthcare patient monitoring. Dan demikian Pak Hilang, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita coba masuk ke sesi diskusi saja, Bella. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini sudah ada kurang lebih 107 ya yang join ya. Ya. Yang lain mungkin nggak misalkan ada yang tanya mungkin disampaikan atau. Nah, ini ahli bulu tangkis Pak Yosan, mau dijadikan objek. Nah, boleh Pak menanya Pak. Ya, Pak Bayu. Ya, ini tertarik sih saya nih Pak dengan bulu tangkis ini kan ya. Kan biasanya kalau sekarang itu kalau dalam pertandingan itu kan kok masuk atau kok keluar kan sudah ada kamera ya. Ya, betul. Ya kan. Tapi terkadang kalau ketika kita main itu ada service itu ada yang service fault Pak. Ya. Ya kan kalau ganda itu kan rentan banget dengan service fault gitu ya. Nah, mungkin bisa dikembangkan Pak satu lagi kaitannya dengan service fault Pak. Itu belum ada kameranya masalahnya kan. Ya. Nah, Ya kan belum ada tuh. Kalau yang masuk atau keluar itu sudah ada kan ya. kamera tuh kan dipakai itu. Nah, kalau service fault itu yang sering pemain dengan service just itu suka berselisih gitu. Pemain menganggap ini benar, tapi service just menganggap itu adalah tidak benar. Oh, ya. Mungkin dengan adanya AI seperti ini atau computer vision seperti ini bisa bantu dalam hal keputusan benar atau enggak gitu, fault atau tidak gitu. Gitu Pak Bayu. Ya, betul. Terima kasih. Cukup menarik juga. Karena yang kemarin diambil itu hanya good and bad gitu ya. Jadi kalau yang bad itu mahasiswa di sport science melakukan meniru gerakan yang biasanya yang amatir. Nah, yang good itu serve-nya betulan hanya dari front service ya. Nah, menirukan yang profesional. Nah, kalau misalkan ada satu gerakan yang fault atau yang lainnya, berarti di sini harus dibuat kelas baru gitu kan. Dan kameranya tidak bisa satu, jadi bisa paling tidak ada 2 atau 3 mungkin, kiri kanan sama depan. Nah, boleh dari atas juga bisa. Jadi ini masuknya intra-class variation dan short action. Itu lebih challenging banyak kalau short action ya. Iya, short action. Lebih sulit atau sama aja secara gitu. Karena time frame-nya pendek, berarti harus mendapatkan golden dataset yang banyak nih. Time frame-nya pendek. Jadi action-nya hanya 1-2 detik, 1 detik mungkin ya kalau surf. 1 detik. Jadi datanya harus lebih banyak dibandingkan misalkan action yang memerlukan time frame yang panjang. Misalkan kalau lob itu kan ke belakang, kita mengangkat tangan dari depan ke belakang memerlukan time frame yang lebih panjang. Atau smash misalkan ya, kakinya sampai terangkat, kemudian tangan juga ke belakang. Itu time frame-nya lebih panjang. Itu bisa diganti dengan apa misalkan yang FPS lebih tinggi nggak Pak? Misalkan oke sama-sama putus setengah detik, tapi dia FPS-nya lebih tinggi gitu.
secara akurasi. Ya, bisa juga. Ya, nanti kelemahan dari ini media pipe ya, itu hanya mampu 20 fps kalau tidak salah untuk menghasilkan estimasi posenya. Dari 60 fps itu hanya berhasil dikeluarkan 20 fps yang terdeteksi. Tapi kalau misalkan kasus tadi itu kayaknya lebih banyak ini ya Pak Irsan ya, maksudnya oke, sekarang ada perselisihan antara pemain dengan judge-nya gitu ya, dengan wasitnya gitu. Nah itu gimana istilahnya ground truth-nya penentuannya gimana tuh Pak Irsan? Kebenaran itunya. Wasit bulu tangkis ini Pak Irsan pelatnas. Ada nggak misalnya gini kasus apa tuh? Oke, siapa namanya si wasit bulu tangkis wasitnya menentukan ini servisnya salah atau itu servisnya ya fault gitu ya fault. Tapi setelah pertandingan selesai diputar ulang ada misalkan kalau di bola kan ada VAR-nya gitu ya. Ya, Nah, oke Pak. Pak ahli, oh ini bener gitu servisnya gitu. Bisa. Jadi gitu ya. Oke. Ada lagi dari yang lain? Ini topik yang menarik ini saya lihat banyak mahasiswa ya. Mungkin baru tingkat pertama atau tingkat kedua. Ada juga yang sedang tugas akhir ya, atau mungkin mau lulus, mau lanjut pasca mungkin bisa ya, tanya-tanya lebih detail ya terkait ini topik ini mungkin bisa untuk topik lanjut untuk tugas akhir maupun untuk Ya, tugas akhir. saya rasa banyak kasus yang bisa diambil selain bulu tangkis ya banyak. Jadi ini itu Pak ya apa tuh ini full CV Pak ya computer vision Pak ya. Yang sekarang full computer vision. Tapi kemarin nih beberapa penelitian ya bukan beberapa, yang penelitian terakhir itu digabung juga yang seat to stand itu saya sama Prof Rizal itu menggunakan computer vision dan ada IMU dipasang di lutut. Karena ini hanya untuk seat to stand. Dan hasil dari fitur extraction-nya atau gerakan sudut lututnya tidak jauh berbeda sih sebetulnya. Oh gitu. Jadi secara akurasi hampir sama gitu ya. Ya, secara biomekanik signal mirip, tapi amplitudonya yang berbeda. Kalau frekuensinya hampir sama. Kalau frekuensi kan gerakan misalkan dalam satu menit ini ada beberapa kali gerakan duduk berdiri. Itu nanti diekstrak dari sudut lututnya. Nah, hampir sama. Hanya bedanya amplitudonya mungkin. Ya karena kan nggak bisa dibandingkan apple to apple antara amplitudo yang di-generate oleh sensor IMU dengan kamera. Mungkin antar IMU pun bisa jadi berbeda nanti. Walaupun sama-sama menggunakan IMU, yang satu smartphone, yang satu IMU asli gitu kan, yang kecil, bisa jadi berbeda dari amplitudo. Nah, kalau apa namanya? Berarti ini pasti kemarin prosesinya pakai GPU berarti. Prosesinya pakai GPU. GPU, bukan juga berarti ya. Pakai GPU. Pakai GPU. Berarti lumayan ya kalau pakai CV memang itu kelemahannya itu ya kelemahannya ya. Ya, itu ya. Secara akurasi mungkin lebih tinggi Pak ya daripada itu kalau pakai sensor gitu. Ya, lebih requirement-nya lebih tinggi dibandingkan hanya sensor. Nah, kalau ya tadi semuanya itu udah pakai LSTM semuanya Pak ya. Kalau dari si model mesin learning sendiri dicoba yang cara itu ya. Cara akurasi, cara Mesin learning-nya yang penting dapat mengakomodasi sekuensial data ya, atau time series di sini. Nah, BLSTM tidak terlalu signifikan perbedaannya. Walaupun tidak dilakukan hyper parameter tuning, tapi sudah cukup hampir mirip. Hanya yang membedakan itu tadi intra-class dengan single class. Hasil estimasinya lebih bagus yang intra-class.
yang 6 tadi itu ya, yang Ya, ada banyak kamera gitu, banyak kamera. Kalau di basis yang di sensor itu tidak perlu, karena kan dia bisa menangkap intrinsik value-nya dan tremor 6 bisa didapat. degree itu ya, degree freedom kalau pakai sensor. Ya, kalau sensor, karena kan bisa dihitung menggunakan algoritma AHRS ya, Attitude Heading Reference System itu kan. HRS tadi itu sebenarnya untuk apa ya Pak? Untuk apa tuh? Untuk denoising-nya atau untuk apa namanya? Coba tadi itu Pak, yang HRS. Tapi kalau saya cuma dibahas sedikit, cuma satu baris kalau nggak salah gitu. Itu sebenarnya agak menarik. Buat saya sih itu untuk menarik gitu, terkait HRS. Yang Kayaknya di awal-awal ya slide-nya. ini. Nah, ini HRS itu ada di bagian P2 nanti kalau kita akan menggunakan HRS. Jadi attitude itu bisa berupa linear, pergerakan linear, kinematika linear, maju mundur, misalkan kiri kanan. Tapi rotasi juga bisa, harus ditangkap. Misalkan dia berguling ke kiri, nengok ke kiri ke kanan, sensornya itu bisa menangkap pergerakan yang sifatnya non linear ya, rotasi. Itu ada di P2. Sudah menjadi fitur baru. Nah, HRS itu tidak hanya melakukan processing rotasi dan translasi, ya, tapi juga arah orientasinya. Oh iya itu yang di situ mungkin. Nah, arah dia ini misalkan tangan saya bergeraknya ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah, sensor itu hanya menerima informasi berupa gerakan. Nah, tanpa diproses dengan AHRS, kita tidak tahu bahwa gerakan ini rotasi ke depan misalkan, atau ke kiri atau ke kanan. Nah, dengan AHRS itu bisa didapat orientasinya, arah-arah gerakannya bisa didapat. Ya dari ini rekan-rekan yang hadir ada yang ditanyakan atau diskusikan. Dari mahasiswa banyak ini dengan mahasiswa. Tadi juga sebenarnya saya share juga ke eksternal ya, keluar mungkin dari luar value ada yang tertarik ya untuk join riset. Oke, saya cukup itu aja. Apabila tidak ada pertanyaan, saya ini ya, saya ucapkan terima kasih Pak Bayu ya atas ini. Oke, sama-sama. Waktunya ya, presentasi dan lain-lain. Ya, mungkin ini sebenarnya betul ada sertifikat tapi ya nanti aja. Sertifikat digital juga. Nanti Digital. Oke, jadi ini salah satu ya kegiatan awal tahun ya dari kakak Siti ya, ilmuwan Siti. Jadi ini untuk yang pertama mungkin ini perwakilan dari lab IoT ini. Nanti kalau nanti kita rutinkan kita giliran ya nanti mungkin bulan depan nanti dari lab forensik ya Bu Vera, terus ya dari lab NOS, dan juga lab head nanti Pak Faris ya. Nanti kita bergiliran dan ini istilahnya sebulan sekali. Jadi kita coba atau kita rutinkan diskusi ilmiah di itu. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bi dan juga rekan-rekan lain ya yang sudah hadir dan juga mahasiswa. Jangan lupa itu ada daftar hadirnya. Link not found. Kenapa itu link not found? Foundnya jalan gitu? Oh, itu ya. Oke, sudah ditulis ulang itu oleh Kang Adit ya, itu namanya daftar hadir nanti sertifikat. Oke, terima kasih Pak Bayu. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya logout. Ya, ya.